Mungkin orang-orang mungkin heran kok iso main ke ngono. Ya mungkin proses saya yang tidak sengaja itu. Dari kecil saya sudah mengenal nama Romangun. Tahun 949 sampai 96 saya sangat mengagumi beliau. Bahkan Romangun menginspirasi saya untuk menjadi Romo itu. Di dalam realitasnya saya tidak diterima Romo, malah langsung dari Romangun. Itu berkah buat saya. Dan ya intinya saya kelakon jadi Romo meskipun di dalam film. Saya menyukai film itu sejak mungkin SD karena bapak ibu saya suka nonton film. Saya diperkenalkan dengan dunia seni peran. Bagaimana orang-orang itu berakting, terus menjiwai sebuah karakter itu ketika saya masih kecil diperlihatkan dengan karena waktu saat saya kecil di Klaten itu tidak jauh dengan gedung bioskop. Jadi hampir setiap minggu itu pasti melihat paling nggak 1 sampai 2 kali gitu. Terus dari situ tertarik yang namanya sebuah cerita, mendengarkan sandiwara radio zaman dulu, terus dan dari situ saya pengen bisa gitu loh. Tapi karena tidak ada sarana, jadi hanya masih bayangan. Terus saat lulus SMA sekitar tahun 90-an itu ada salah satu teman yang kuliah di UGM, saya tinggal di Klaten. Dia membawakan sebuah cerita untuk perayaan Natal. Jadi apa yang dialaminya di UGM, di fakultas dia belajar, di mana ia belajar teater, ditularkan kepada kami, orang-orang yang anak muda yang notabene mengenal teater itu bukan teater tapi drama. Nah, saya mengenal istilah teater itu juga dari teman saya yang dari UGM itu, bagaimana saya diperkenalkan dengan prep atau pemanasan, olah vokal, olah rasa gitu. Jadi yang awalnya saya minderan itu tidak percaya diri, merasa tidak nyaman dengan diri, ketika saya berlatih dasar teater itu menjadi lega dan rasa percaya diri saya itu menjadi lebih tinggi, lebih tidak seperti biasanya. Di situ saya diajari bagaimana memerankan karakter. Saya ingat betul waktu itu di perayaan Natal, di lingkungan gereja saya itu saya menjadi sosok narada. Bu apa orang, yang penting saya melakukan apa yang dilatihkan oleh teman. Nah dari situ saya mulai pengen belajar lebih. Jadi ketika setelah lulus SMA, saya terus lulus SMA, saya mengenal teater, seni peran, terus saya bekerja di Tangerang sebagai buruh, sebuah pekerjaan sebagai buruh sepatu di salah satu perusahaan sepatu Nike. Nah di situ saya mulai diperkenalkan dengan teater buruh ya. Jadi waktu itu teater buruh itu membuka sebuah bukan sebuah sih, semacam membutuhkan semacam pemain untuk pentas teater buruh Tangerang. Itu sekitar tahun 93, sekitar bulan-bulan Juli 93, saya mendaftar dan langsung ikut latihan di Tangerang gitu loh. Jadi pelatih saya adalah salah satu aktivis teater di Bulungan. Dia memberikan pengalaman-pengalamannya lebih daripada apa yang saya dapatkan ketika saya di kampung Klaten waktu saat Natal itu. Jadi diperkenalkan dengan prep yang sebenarnya, olah vokal yang sebenarnya, terus kita diajari menulis naskah karena basic kita di teater buruh adalah teater rakyat, dan pelatih saya atau guru saya itu, sutradara itu pernah belajar di Puskat. Dia sudah punya basic di Jakarta, akhirnya dikirim di salah satu gereja itu untuk belajar teater rakyat di Puskat yang saat itu di Jalan Kaliurang. Dari pengalaman beliau,
di Jakarta, dan saat di Puskat itu ditularkan pada kami. Jadi naskah itu dari apa yang kita alami. Misalnya kawasan industri saya itu ada permasalahan apa, di pabrik saya ada masalah apa, dan beberapa anggota itu ada dari berbagai kawasan industri dan beberapa pabrik itu loh. Dari permasalahan-permasalahannya ada, kita diskusi, kita sharing, akhirnya disimpulkan, dan yang membuat naskah adalah sutradara. Nah, karena semangat saya besar untuk belajar seni peran itu, saya sampai pengen banget. Waktu itu ada Festival Teater Jakarta, Festival Teater Remaja Jakarta tahun 94 itu di Bulungan, itu wilayah selatan, Jakarta Selatan itu. Dan saya benar-benar kaget, itu tuh teater gitu, itu tuh acting gitu. Jadi benar-benar berbeda dengan apa yang sudah pernah saya jalani. Bahkan lebih dahsyat menurut saya, seperti yang diajarkan dalam konteks teater rakyat gitu loh, karena benar-benar itu seni acting ya. Jadi bagaimana dia berakting, bagaimana irama, bagaimana dia itu benar-benar iso dirasake, tidak hanya visi misinya, tapi bagaimana itu benar-benar seni peran gitu. Dan kebetulan pelatih saya itu ikut di salah satu kelompok itu, dan saat itu terbaik ya, saat Bulungan, di wilayah Jakarta Selatan menjadi penyaji terbaik. Dan dari situ saya semakin keranjingan gitu. Bahkan saya itu waktu di pabrik itu saking semangatnya saya bisa menggerakkan teman-teman buruh itu yang membujuk lah, mensugesti, ayo belajar teater, kamu lebih berani, kamu lebih peka dan sebagainya, bla bla bla. Akhirnya saya menjadi teman untuk belajar teater dan berlatih teater untuk pentas cerita berikutnya. Saking pengennya iso jadi aktor gitu ya, jadi pemeran gitu ya, sampai saya ikut latihan itu dari Tangerang ke Cililitan. Aduh banget sih. Habis pulang kerja jam 4 masih pakai seragam pabrik menuju Cililitan, nanti pulang jam 10 malam, balik sampai dulu kontrakan kami jam 2 pagi, paginya saya langsung kerja lagi. Dan sepertinya tidak ada capeknya gitu loh. Karena saat itu umurku masih 20 tahun aja, 19 sampai 20 tahun, jadi tidak kenal capek, yang penting semangatnya dulu gitu loh. Dan dari situ saya pengen lebih gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah, karena saya pengen mendalami berteater, mendalami seni peran sesungguhnya. Saya keluar dari Tangerang. Selain saya itu pengen menjadi seorang pastor ya, mendaftar seminari, tapi tidak diterima. Akhirnya saya malah nyemplung di dunia seni teater di Jogja. Saya masuk lingkaran Asdrafi, terus festival kesenian Yogyakarta FKY itu, dan pernah pentas di Bulungan itu sekitar tahun 99. Dan semakin menarik karena apa yang tak latih waktu di Tangerang juga berbeda gitu loh. Gaya Jogja seperti ini, Jakarta seperti ini, Tangerang seperti ini. Dan saya mengenal tokoh-tokoh teater ya, yang dulu kumpul di Asdrafi. Jadi yang menjadikan saya masuk Asdrafi juga tahun 2000, supaya saya ingin lebih mendalami secara teori, praktek, dan bergaul. Karena di Asdrafi saat itu memang tempat kumpulnya seniman-seniman teater Jogja, dari yang angkatan 70-an sampai 80-an, 90-an kumpul di Asdrafi, yang memang enak untuk latihan. Dulu saya terlalu idealis di teater, bahwa seni untuk seni. Akhirnya ketika
film mulai masuk Jogja ya, yang saya tahu itu masih nggak mau, masuk belajar seni peran dramaturgi kok suruh jadi pemain ekstras, megah aku. Jadi mana aku belajar seni teater terus tiba-tiba memang jadi peran-peran lewat gitu. Berkali-kali teman-teman menawari untuk untuk main di film apa, entah FTV, entah hal lebar, saya selalu menolak gitu loh, karena memang lah gua apa kita belajar seni peran apa-apa, kita belajar sudah lama kok menjadi peran lewat gitu. Akhirnya berkembang. Ternyata aku harus realistis gitu loh. Bahwa teater ini rasa ngurip, tapi dengan kita proses berteater itu bisa kita untuk hidup gitu. Akhirnya saya juga pelan-pelan membuang rasa idealis saya, pemikiran saya yang terlalu kaku. Akhirnya saya harus harus memulai dari bawah. Dalam arti mungkin saya di dunia teater Jogja sudah lama ya, dari 99. Kalau hitungannya kalau dikaitkan dengan Tangerang itu sudah dari 93 ya. Tapi kalau dunia film kan dalam arti saya harus memulai dari awal. Akhirnya diajak teman, mulai dari membuat film indie, ikut menjadi kadang pelatih di film indie, terus jadi peran tidak penting di salah satu FTV. Akhirnya saya alami. Terus akhirnya saya juga mau yang dulu agensi seperti apa. Akhirnya saya masuk dengan manut aturan sistem yang dibuat agensi di Jogja. Ada teman yang mengenalkan itu. Akhirnya saya mengalir aja gitu. Yang jelas apapun usahanya, apapun kerja saya tidak bisa lepas dari seni peran ya, teater dan film yang sudah merasakan kenikmatan tersendiri gitu loh. Jadi ada pengalaman saya itu usaha di rumah, saya tutup 1 bulan gara-gara riset, syuting dan latihan untuk syuting itu sendiri. Mungkin kalau misalnya kalau hanya masalah uang mungkin ya orang mungkin aku gelem nglakoni ngono kuwi. Kerjaan saya, usaha saya itu adalah untuk membiayai sebagai modal proses saya untuk tetap ada di seni ini, seni peran itu sendiri, baik teater maupun film. Akhirnya pelan-pelan saya kikis idealis itu. Saya mulai dari kampus MMTC, dari kampus ISI, dari UPN, UMY. Akhirnya lama-lama saya dikenal baik oleh kampus-kampus di Jogja maupun agensi di Jogja gitu loh. Jadi tawaran film banyak dari mulai tahun 2018 sampai yang paling banyak 2021 yang sering banget gitu loh. Terus mungkin intinya bahwa saya sudah memilih menjadi ya wis duniaku di sini dan saya memilih sebagai aktor, bahwa keaktoran menjadi passion saya, pilihan saya, menjadi prioritas saya. Saya mendengar dan mengenal Romomangun meskipun belum pernah bertemu langsung itu sejak saya masih kecil, karena gereja di tempat saya, Gereja Maria Assumpta Klaten, itu adalah yang membangun Romomangun, Romo Yebi Mangunwijaya. Cuma saya mulai mengenal itu ketika saya menjadi pekerja pabrik dan juga aktif di Teater Buruh Tangerang. Waktu itu zamannya aktivis 90 itu bener-bener melawan rezim yang dulu di Pak Harto itu. Di situ Romomangun menyelamatkan beberapa aktivis yang akan ditangkap gitu loh. Dari situ saya mengenal itu sekitar tahun 95 kalau nggak salah 94, 95, 96 itu. Saya mulai tertarik sekali bahwa ini Romomangun itu asik ini. Seorang Romo kok tidak berkarya di gereja, tapi malah
ada di Code, ada di Kedung Ombo. Dia membantu aktivis mahasiswa untuk tidak ditangkap oleh penguasa saat itu, dan membela itu mati-matian gitu loh. Bahwa dia menyerahkan hidupnya untuk membela orang-orang yang dianggap ekstremis zaman itu gitu loh. Iki Romo model apa gitu loh. Akhirnya saya mau coba mengulik di majalah koran, siapa sih Romo Mangun itu gitu loh. Oh, akhirnya saya mengenal, dan dari situ, dari perjuangan Romo Mangun di Code, terus di Kedung Ombo, dan perjuangan Romo Mangun itu menyelamatkan aktivis mahasiswa saat itu membuat saya ingin lebih mengenal. Dan akhirnya Romo Mangun itu menginspirasi saya untuk menjadi sosok pastor yang berjuang langsung ke masyarakat, tidak hanya di tingkat paroki. Nah, akhirnya saya membaca sebuah buku namanya Burung-Burung Manyar, novel yang memang dapat penghargaan saat itu. Terus Romo Mangun juga seorang arsitek, dosen, seorang cendekiawan, sosok pejuang kemanusiaan, dan lengkap sekali. Jadi spirit yang menggerakkan Romo Mangun untuk berjuang seperti itu menarik buat saya gitu loh. Nah, itu mungkin ini salah satu riset yang tidak sengaja, yang intinya ketika saya balik ke Klaten, ke gereja Maria Assumpta Klaten, itu seolah-olah saya membayangkan Romo Mangun gitu loh. Wah, tenang Romo Mangun, dengan melihat bangunan gereja yang begitu sangat merakyat, sangat terbuka, tidak membeda-bedakan gitu. Nah, jadi dari setiap pengalaman saya itu, ketika sedang sono juga Romo Mangun, ketika ada berita tentang koran tentang Romo Mangun, saya selalu melihat gitu loh, selalu pengen membaca apa sih yang dilakukan Romo Mangun gitu loh. Dan saking kagumnya itu, saya tuh pertengahan tahun 2000 itu saya sampai sering nyekar gitu. Nggak tahu apa kenapa. Yang jelas kadang Romo Mangun ini tak ajak ngobrol di makamnya itu, karena Romo Mangun saya mohon doa jenengan, bahwa doakan saya, mohon bantuan jenengan bagaimana saya bisa meneruskan perjuangan jenengan. Kalau memang jalan-jalan saya menjadi Romo, saya pengen menjadi Romo seperti jenengan, punya spirit memperjuangkan seperti jenengan. Kalau tidak, jadikan saya seniman yang berjuang seperti jenengan, yang diperjuangkan Romo Mangun gitu loh. Itu jauh sebelum saya memerankan Romo Mangun. Jadi secara tidak langsung, spirit Romo Mangun itu sudah saya adopsi dan masuk dalam diri saya gitu. Secara tidak sengaja, bagaimana saya membaca karyanya, saya melihat atau membaca karya-karya tulisnya, novel kayak entah cerpen atau kumpulan apapun itu gitu loh, tentang isya yang seperti apa. Tentang film Romo Mangun itu, saya sebenarnya sih tidak ingin casting gitu, karena saya di casting itu satu hari menjelang syuting. Saya malam dihubungi, siangnya casting, besoknya langsung syuting. Jadi lucu gitu. Yang tidak terpikir sama sekali, karena saat itu saya juga mau produksi film dan fokus untuk produksi film itu, tiba-tiba saya di casting salah satu omah casting di Jogja untuk ikut casting Romo Mangun gitu loh. Dan itu last minute ya, saat-saat teman-teman dari Jakarta itu sudah frustasi karena belum menemukan sosok yang ideal untuk memerankan karakter Romo Mangun gitu. Jadi di last minute itu, di saat mereka mau pulang Jakarta, tiba-tiba menemukan saya. Akhirnya besok jadi syuting selama 10-12 hari, dan saya kejatah kalau nggak 7-8 hari syuting ya, untuk produksi Oktober 2020 gitu loh. Dan mungkin itu aja, bahwa riset saya itu secara tidak sengaja dari tahun 94, 95, 96 itu, dan terus-menerus saya itu mengingat Romo Mangun itu loh.
nyekar saya juga nggak tahu kenapa gitu loh. Yang tidak pernah berpikir 10 atau 11 tahun kemudian saya memerankan tokoh Romomangun gitu. Sutradara saat itu cuma bilang bahwa saya tidak ingin kamu memerankan Romomangun. Kamu menjadi Romomangun. Tangkap spiritnya Romomangun. Gitu. Ya sudah, saya bermain lepas. Yang penting apa dialog. Nanti saya manut sutradara seperti apa. Masalah hasil saya nggak tahu. Main lepas saja gitu. Mungkin orang-orang mungkin heran, kok iso main ke ngono. Ya mungkin proses saya yang tidak sengaja itu. Dari kecil saya sudah mengenal nama Romomangun, tahun 94 sampai 96 saya sangat mengagumi beliau, bahkan Romomangun menginspirasi saya untuk menjadi Romo itu loh. Di dalam realitasnya saya tidak diterima Romo, malah langsung jadi Romomangun. Itu berkah buat saya. dan ya intinya saya kelakon jadi Romo meskipun di dalam film ya. Dan dalam dunia nyata tetap jadi seniman ya, seorang aktor yang memang sudah menjadi pilihan dan passion saya selama ini. Dan memang film Romomangun itu benar-benar menginspirasi. Cuma saya mengatakan demikian bahwa ketika menjelang syuting, ketika saya mau berangkat syuting pagi, saya selalu meditasi. Selalu mohon sama Tuhan dan mohon izin sama Romomangun. Terima kasih Romomangun sudah mengizinkan saya memerankan panjenengan, mohon izin untuk yang terbaik supaya saya bisa meneruskan perjuangan jenengan melalui film ini. Dan setiap saya meditasi, setiap saya izin Romomangun, saya selalu nangis gitu. Saya nggak tahu kenapa, yang itu tidak bisa saya tahan gitu. Setiap saya meditasi menjelang syuting gitu. Dan mungkin ini pengalaman sutradara bahwa saya juga tidak tahu, ini pengalaman sutradara yang mendirect saya ketika syuting Romomangun. Saya tuh heran sama Ojing. Ketika ini frame, saya tidak melihat Ojing. Ketika out frame, cut, kembali menjadi Ojing. Apakah Romomangun itu benar-benar hadir di situ? Itu sutradara yang mengatakan demikian waktu ada pemutaran perdana di Puskat ya. Mungkin ya sekitar 1 tahun yang lalu. Dan ya dari situ saya merasa proses perjuangan saya, keyakinan saya yang dulu diragukan oleh keluarga saya, oleh teman-teman saya, itu ternyata entah itu kapan, ketika alam semesta berkehendak, Tuhan berkehendak, didukung oleh keyakinan saya yang tetap setia pada dunia seni peran itu, dengan berbagai lika-liku kehidupan sing ambruk tangi itu akhirnya membuahkan hasil yang benar-benar tidak terduga gitu. Ada orang bilang atau teman mengatakan, ya gue dalanmu, memang gue dipilih Gusti, dipilih alam semesta, Romomangun mengizinkan untuk memerankan. Ya wes memang Romomangun jatahmu. Ya gue cita-citamu dadi Romo, rasa lebih seminari neng film iki. Jadi dan dari film Romomangun itu benar-benar mengangkat diri saya. Dan itu benar-benar saya syukuri ya, bahwa saya mulai diakui, dikenal banyak orang. Saya juga terima kasih untuk tim dari Jakarta, Jogja yang memang sangat mensupport saat syuting itu gitu loh. Dan saya juga berbelasungkawa karena salah satu astradanya sudah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu, yang sangat mensupport saya saat syuting itu terjadi, saat syuting itu berlangsung. Dan saat ini orang lebih mengenal Romomangunnya dari mana-mana. Orang lebih mengenal Romomangunnya daripada Ojing Jaraharjonya. Jadi sampai sekarang itu ya Romomangun ya Ojing. Dan banyak yang memanggil Mas Romo, Pak D Romo, Mbah Romo. Jarang kadang yang memanggil Ojing ketika berbicara tentang film Sang Manyar.